Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai membelajar hari ini, silakan kepada Hilal untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih semangat ya hari ini? Masih. Kok ini kurang kompak ya jawabnya? Nanti kalau ibu tanya masih semangat, jawabannya semangat, semangat, semangat pagi, yes, gitu ya? Oke, ibu ulangi. Masih semangat? Semangat, semangat, semangat pagi, yes. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi terkait apa Hilal judulnya? Konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Ya, jadi hari ini kita akan belajar materi terkait konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah lebih baik kita tuh mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Ayo silakan, siapa yang mau membaca? Saya Bu. Ya, Dian. Peserta didik dapat menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Terus yang kedua, Peserta didik dapat Ya. menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan golongan dan periode. coba diperhatikan. Ada yang tahu itu gambar apa? Jeruk bali. Lalu apa sih Bu hubungannya materi kita hari ini sama jeruk bali? Nah, jadi gini, jeruk bali ini kita ibaratkan seperti atom. Kalian perhatikan, pada jeruk bali di luarnya itu yang berwarna kuning kehijauan itu kan disebut dengan kulit. Nah, ketika kulit dibuka, di dalamnya itu masih terdapat lapisan berwarna putih yang disebut dengan subkulit. Sama halnya dengan atom, selain memiliki kulit, atom juga memiliki Subkulit. Kemarin kita juga sudah belajar konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Ada yang masih ingat apa itu konfigurasi elektron? Lupa Bu. Lupa. Kalau kayak gini sudah tahu? Tahu Bu. Coba As dibacakan. Konfigurasi elektron adalah menggambarkan penataan elektron-elektron dalam atom. Dalam atom. Nah, yang pertama kita akan membahas konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Kemarin ketika kita menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit, itu kan terdapat berapa aturan? 3. Nah, untuk penulisan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ini kita mengikuti berdasarkan prinsip Aufbau. Coba El, apa itu prinsip Aufbau? Prinsip Aufbau adalah pengisian elektron berdasarkan tingkat energi dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Nah, coba diperhatikan gambar yang ada di PPT. Dari gambar itu ada yang tahu itu gambar apa? Enggak Bu. Jadi itu adalah urutan pengisian konfigurasi elektron
berdasarkan prinsip Aufbau. Seperti yang tadi sudah dibacakan oleh R, di mana pengisian elektron ini didasarkan pada urutan tingkat energi dari yang lebih rendah menuju ke yang lebih tinggi. Nah, pada gambar itu yang lebih rendah atas atau bawah? Atas. Iya, dari atas, yaitu dimulai dari 1S2. Kemudian 2S2. selanjutnya 2W6. terus 3S2. ya, 3W6. ya, 4S2. 3D 10 4W6 5S2 dan seterusnya. Nah, jadi untuk penulisan konfigurasi elektron berdasarkan prinsip Aufbau itu seperti ini ya. Coba dari konfigurasi yang sudah ada, kita perhatikan bagian-bagiannya. Di sini terdapat angka sebagai koefisien, kemudian huruf dan angka sebagai pangkat. Coba tahu nggak angka 1 di sini sebagai apa? Kulit atom. Ya benar. Jadi angka 1 di sini menandakan kulit Atom. atom. Kemudian huruf S di sini sebagai apa? Serkulit. Lebih tepatnya sebagai orbital. Kemudian Dian, angka 2 di sini sebagai apa? Sebagai nggak tahu. Gila? Ada yang tahu? Jumlah elektron. Iya benar Aas. Jadi 2 di sini menandakan jumlah Elektron. pada sekulit itu memiliki 4 orbital. Ada orbital apa aja? Apa Dian? Gak apa-apa, nggak usah salah. S, P, D, F. Ya benar. Jadi ada orbital S, P, D, dan F. Nah, untuk pengisian elektronnya seperti ini, itu memiliki jumlah maksimum. Iya. Kalau pada orbital S ada berapa Hila? 2. Orbital S itu 2. Orbital P berapa? 6. D 10. F 14. 14. Nah, nanti kenapa sih Bu kok orbital S, P, D, dan F itu memiliki jumlah elektron maksimumnya segitu? Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut pada materi bilangan kuantum pertemuan selanjutnya ya. Ya Bu. Nah, untuk pengisian konfigurasi elektron berdasarkan sekulit, untuk mempermudah kalian dalam penulisan atau penghafalan, Ibu punya tips. Jadi tipsnya itu, ayo dibaca As. S dalam kurung 2 kali. Ya. Dilanjutkan PS 2 kali. Dilanjutkan DPS 2 kali. Dilanjutkan FDPS 2 kali. F. DPS 2 kali. 2 kali. Nah, jadi sebenarnya dengan kalian menghafal tips ini, kalian nanti bisa menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan prinsipnya Aufbau. Kita praktekkan ya. Coba dimulai dari yang awal itu ada S 2 kali, jatuh dulu. S 2 kali. Kemudian dilanjutkan dengan PS 2 kali. ya, selanjutnya PS. 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 Kemudian DPS. 2 kali dan seterusnya. Nah, ingat untuk orbital S itu dimulai pada kulit pertama. Jadi di sini 1S dengan jumlah elektron maksimumnya 2. Kemudian 2. yang P dimulai pada kulit keberapa? 2. Elektron maksimumnya 6. 6. Kemudian ini berarti berapa? 3.
Elektron maksimumnya 2, 3, 6, 4, 2, 3, 10, 3, 4, 6, 5, 2 kayak gitu. Mempermudah kalian kan, jadi kalian tidak dituntut untuk hafal gambarnya ini seperti apa ya. Cukup kalian hafalkan tips ini, kalian sudah bisa membuat konfigurasi elektron berdasarkan suhu kulit menurut prinsipnya of Bohr secara benar. Gitu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Bisa dilanjut? Bisa. Nah, kita sekarang masuk ke contoh soal. Soal yang nomor 1 itu ada atom apa? C. Atom karbon dengan nomor atom 6. Kita tuliskan 1s2, 2s2, terus 2p, 2p, 2. Selanjutnya yang nomor 2, 11 natrium dengan 1s2, 2s2, 2s2, 2p6. Selanjutnya 3s1, 3s1. Terus contoh yang nomor 3, ada atom apa? Ya, besi dengan nomor atom 26. Berarti gimana konfigurasinya? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 6. Nah, sebenarnya untuk penulisan konfigurasi elektron seperti ini kayak gini. Jadi, coba diingat teman pada materi konfigurasi berdasarkan kulit pada aturan kedua, yaitu nomor atom 21 sampai 30 kan terdapat pengecualian, di mana tuliskan 2 yang lebih dahulu baru diisi elektron yang sebelumnya. Nah, ini sama. Jadi, kita tuliskan di sini dulu 4s2, kita isi penuh dulu, baru sisanya di sini 3d, 6. Kayak gitu cara penulisannya. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut ya, yang nomor 4. Yuk, nomor 4 ada atom apa? Iya, tembaga dengan nomor atom 29. Konfigurasinya berarti gimana? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, bener. 3d, Berapa? 9. Nah, sampai sini dengan contoh soal ini ada yang ditanyakan dulu? Jadi diingat-ingat ya catatannya, ketika nanti kalian menemukan konfigurasi dimulai dari 3D dan seterusnya, itu ditulisnya 4s2 yang dulu dipenuhi baru diisi 3D-nya kayak gitu. Jangan langsung ditulis 3D. Nanti kalau kalian tulis 3D-nya dulu, itu akan seperti ini. Ini kan sudah 18. Berarti kalau nanti ada kalian tulis 3D 26 berarti kurang berapa? Kurang 8. Ya kan? Kurang 8. Nah, nanti kalau kalian tulisnya langsung 3D nanti akan terjadi kesalahan seperti ini. Karena kan yang benar yang tadi ya, ingat-ingat harus ditulis apanya dulu? 4S. Muatannya kita penuhi terlebih dahulu, baru sisanya kita masukkan ke dalam muatan 3D. Itu caranya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Bisa dilanjutkan? Bisa. Kita lanjut ya. Nah, pada prinsip of Bohr ini terdapat 2 pengecualian. Ini sudah bisa Ibu hapus? Bisa. Bisa ya.
pengecualian yang pertama itu terdapat aturan setengah penuh. Nah, aturan setengah penuh ini gimana? Coba siapa yang mau membacakan? Gila deh. Bila ya dalam kurung N-1 D pangkat 4 D pangkat Ya. N2 N pangkat 2 berubah menjadi N-1 D pangkat 5 NS pangkat 1. Pangkat 1. Kemudian aturan yang kedua R bisa dibacakan. N-1 D pangkat 9 Ya. NS pangkat 2 NS pangkat 2 diubah menjadi N-1 D pangkat 10 ya. NS pangkat 1 NS pangkat 1 1. Bu, itu kurang angka 1, Bu. Aturan setengah penuh N-1. Oh iya. Terima kasih ya, As. Ya, Bu. Nah, maksudnya gimana, Bu? Jadi untuk yang pertama nih ada aturan setengah penuh. Itu ketika nanti kalian menemukan kulit dengan orbital D pangkat 4 dan S pangkat 2 itu harus dirubah menjadi D pangkat 5 NS pangkat 1. Kenapa harus dirubah? Karena ketika unsur atom itu memiliki konfigurasi seperti ini, si unsur atau atom tersebut tidak stabil. Jadi agar atom itu lebih stabil, maka dia harus diubah konfigurasinya seperti ini. Sama halnya dengan aturan yang kedua, yaitu aturan penuh. Tujuannya itu untuk menstabilkan atom kayak gitu. Kita langsung masuk ke contoh soal aja biar lebih mudah dipahami. Coba diperhatikan yang contoh nomor 1. Apakah di situ terdapat pengecualian? Tidak. Nomor 2? Tidak. Nomor 3? Tidak. Tidak apa ya? Tidak. Tidak. Nomor 4? Iya. Iya. Berarti dia menggunakan mana? Aturan penuh. Aturan Penuh. penuh. Berarti konfigurasinya dirubah menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3B6, 3D10, 4S1. kayak gitu. Nah, sampai sini paham terhadap pengecualian-pengecualiannya? Paham. Ada yang mau tanyakan dulu? Belum. Belum? Kita lanjut ya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan letak unsur menurut golongan dan periode berdasarkan suhu kulit. Kemarin kan kita sudah menentukan berdasarkan kulit. Ada yang masih ingat golongan itu apa? Baris. Vertikal. Ini bisa dihapus? Bisa. Yang kedua kita menentukan golongan dan periode. Apa? Golongan tadi? Baris vertikal. Kanan kaki kiri. Vertikal pada model periodik unsur. Nah, untuk menentukan golongan itu bisa dilihat berdasarkan apa? Baris. Untuk menentukannya jumlah elektron valensi pada kulit terakhir. Nah, ada beberapa ketetapan. Yang pertama itu ketika nanti orbital di kulit terakhirnya itu S,
maka dia adalah golongan 1A sampai 2A. ya, lebih simpelnya kita kayak gini aja. Untuk orbital S itu maka dia golongan A. Kemudian ketika nanti orbital pada kulit terakhirnya S dan P, maka dia golongan A juga. Kalau S dan D, B. Nah, itu ada beberapa pengecualian. Ketika nanti ada orbital S dan D di kulit terakhir dengan jumlah elektron valensinya 8, 9, dan 10, maka dia golongan 8B. Jika jumlahnya itu 11, maka dia golongan 1D. 1B. Kalau jumlahnya 12, 2B. Nah, ini Ibu juga punya tips untuk mempermudah kalian. Ketika nanti kalian menemukan orbital S, itu ingat-ingat S itu sendiri, dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan yang lain. Sedangkan P, orbital P itu pincang, dia butuh senderan atau dia butuh si S. Jadi nanti kalau di kulit terakhir itu P, itu pasti dia akan berpasangan dengan S. Sama dengan D itu dengklang, jadi dia butuh senderan bantuan S kayak gitu. Nah, kita masuk ke contoh soal yang tadi. Coba kita tentukan dari contoh yang nomor 1. Berarti ini kulit terakhirnya ke berapa? S2. 2 dengan orbitalnya SP. P karena P itu pincang, jadi dia butuh bantuan S. Berarti jumlah elektron valensinya berapa? 4. Berarti dia golongan S dan P. 4. Golongan berapa? 4A. Dia masih bingung? Terbalik apanya? Kalau periode nanti kita menentukan berdasarkan kulit terbesar. Gitu. Terus yang nomor 2 itu berarti ini orbital terakhirnya apa? 3S. Berarti dia berapa? Golongan berapa? 1A. Terus yang nomor 3. 8B. Coba nomor 3. Tadi yang terakhir mana? 3D dan 4S. Jangan lupa mentang-mentang nanti tulisnya seperti ini, terus kan, oh ini si 4S ini Bu yang terakhir. Ingat-ingat ya, berdasarkan konfigurasinya tadi, ini kan yang paling tinggi, jadi dia di paling akhir. Berarti itu golongan berapa? 8B. 8B. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Pakai konfigurasi yang bawah ya. Berarti golongan berapa? 1B. Jumlahnya ada 11 tadi. Diperhatikan ada pengecualian, kalau 11 itu 1B. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut ya. Selanjutnya periode. Nah tadi periode itu apa? Baris horizontal pada baterai unsur. Baris Horizontal. untuk menentukan periode apa yang dilihat? N terbesar. Berdasarkan N terbesar. Nah, kita
kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Berarti periode berapa? 2. Periode 2. Kenapa periode 2? Karena energi besarnya itu 2. Yang nomor 2? 3. Periode 3. Sekarang diperhatikan yang nomor 3. Berarti periode berapa? 4. Loh Bu, tapi kan tadi kulit luarnya ini. Ingat-ingat, periode itu bukan berdasarkan kulit luarnya, tapi berdasarkan kulit terbesar. Jadi periodenya 4. Terus yang nomor 4. Periode berapa? 4. Coba kita perhatikan. Coba kita dicek nomor 1 apakah sudah sesuai? Sudah. L nomor 2 sudah selesai belum? Sudah? Dia nomor 3 sudah selesai? Sudah Bu. Aas nomor 4? Sudah. Berarti sudah sesuai ya? Ya Bu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa selanjutnya. Nah, ini Ibu punya 4 soal yang bisa kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Cukup. Oke, silakan. Bu mau tanya boleh Bu? Oh iya, bentar. Sebelumnya tadi kan di awal belum Ibu lakukan presensi ya. Jadi kita presensi dulu. Khairul Nurul Laili, Saya. Maila Saada, Hadirku. Dia Sarini, Dia Mutiasari. Saya Bu. Hadir semua ya berarti hari ini. Ya, Bu. Oke. Bisa dilanjutkan pengerjaan soalnya. Bisa Bu. Gimana? Ada yang tanyakan? Tidak. Oke, silahkan. Tadi dia mau tanya apa? Iya benar ditanya Bu udah jelas. Oh, sudah Tadi jelas. ngerjainnya sama periode 10. Iya, jadi disesuaikan dengan perintahnya ya. Konfigurasi kapal berdasarkan suhu kulit serta menentukan letak golongan dan periode. Bila ditanyakan? Sudah paham, Bu. R? Sudah Bu. Ayo siapa yang sudah selesai? Belum? Ayo siapa yang mau maju nomor 1? Saya. Oke, silakan R boleh maju. Nomor 2? Bila, Bu. Oh iya. Nomor 3? Iya Bu. Oke, nomor 4 siapa yang maju? Oke, silakan. Ini boleh lihat Bu. Boleh. Bu boleh bertanya? Oke. Ya, ini pakai akun nasional penuh nggak Ibu? Iya, bisa dikatakan karena ini kan pakai sangat penuh dengan konfigurasinya. Di sini kan 3D itu hanya memiliki mata elektron 4 atom dan dengan mata elektron seperti ini dengan konfigurasi seperti ini dia tidak stabil. Jadi agar stabil, nah ini berubah jadi 4S1. Jadi 3D 5, 4S1. Berarti menggunakan aturan setengah penuh. Iya. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Nah, sudah selesai. Silakan yang nomor 2 tadi siapa? Bila, Bu. Oke. Mungkin yang nomor 3 bisa langsung maju di sebelah sana nggak Pak? Ya, informasinya sebenarnya ada di sana. Ya Bu. Iya, boleh. Yang atas apa yang ini Bu? Boleh, Mak. Sudah habis tadi. Semua Bu? Boleh. Iya.
Iya, apa-apanya. Ini 3 dulu apa S1 S2? Tadi kalau untuk konsep gimana? 4S itu ditulis di mana dulu. Nah, kita tulis 4S dulu. Oke. Jadi untuk menghindari kesalahan itu lebih baik kita tulis di 4S terlebih dahulu baru 3D. Jadi dikosongin dulu. Silakan nomor 4. Salah. Salah ya. Cuma aku mereka. Nah, sekarang semua perhatikan ke depan ya. Kita koreksi bersama-sama. Dari yang nomor 1 tadi siapa yang mengerjakan? Saya. Oke, kita koreksi nih. Ini ada atom oksigen dengan nomor atom 8. Konfigurasinya apakah sudah benar? Sudah. Ya, benar ya. Kemudian golongannya kita perhatikan di sini ada orbital S dan P dengan jumlah elektronnya berapa? Nah, karena S dan P berarti dia golongan 6. Jadi 6A, benar ya? Periodenya tadi ingat-ingat periode itu ditentukan berdasarkan periode terbesar. Berarti 2. Nah, berarti benar ya? Ya benar. Oke, jawabannya L sudah benar. Nah, nomor 1 ada yang tanyakan? Belum. Kita lanjut yang nomor 2 ya. Konfigurasinya apakah benar? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Apakah sudah benar? Sudah. Oke, sudah. Golongannya kita perhatikan orbital terakhir di kulitnya ada orbital S dan P. Jumlahnya ada 4. Berarti golongan 4A. Benar ya? Periodenya 3, berarti betul juga. Nah, untuk nomor 2 ada yang tanyakan? Belum. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Diperhatikan konfigurasinya sudah benar atau belum? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5 dan 4S1. Ini termasuk pengecualian pada aturan apa? Setengah penuh. Iya, ini termasuk pengecualian pada aturan setengah penuh. Bagus, Dian. Sudah benar ya. Kemudian golongannya diperhatikan orbital terakhirnya itu ada orbital D dan S. Jumlah elektronnya ada 6. Berarti golongan 6B. Periodenya 4. Oke, benar ya? Ya. Untuk nomor 3 ada yang menanyakan? Belum. Oke, lanjut ke nomor 4. Coba diperhatikan konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Apakah sudah benar? Sudah. Mungkin diperbaiki cara penulisannya saja ya. Ini siapa aja nomor 4? Saya. Oke, A sudah diperhatikan lagi, jadi nanti bisa dituliskannya seperti ini. Dipenuhi dulu 4S2, kemudian sisanya dimasukkan ke 3D. Kita cek golongannya terlebih dahulu. Dilihat ada orbital D dan S dengan jumlah elektronnya berapa? 12. Tadi kalau 12 itu berarti golongan 2B. 2B. Benar. Untuk periodenya 4. Benar ya? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah bisa dipahami semua? Sudah. Kita cek dulu. Benar nggak jawaban yang akan dikerjakan? Dari nomor 1 coba L dicek jawaban kamu apakah sudah sesuai? Sudah. Sudah. Nomor 2
Tidak. Gimana? Ya, sudah Bu. Sudah. Nomor 3 tadi Dian ya? Iya Bu. Sudah sesuai belum Dian? Sudah Bu. Sudah. As, nomor 4? Sudah. Sudah. Oke. Nah, sebelum kita tutup, kita review kembali nih materi kita pada hari ini. Tadi kan sudah dituliskan di awal tujuan pembelajaran kita itu ada berapa? 2. Ada 2. Yang pertama itu konfigurasi elektron. Menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan Kulit. L untuk penulisan elektron berdasarkan suhun itu menggunakan prinsipnya siapa? Aufbaum. Bunyinya gimana Dian? Pengisian elektron dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Oke, dimulai dari berapa? 1S2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan seterusnya. Oke, terus ada pengecualian nggak sih untuk penulisan konfigurasi elektron As? Ada Ada berapa? 2. 2. Apa aja Hila? Aturan setengah penuh sama aturan penuh. Iya benar. Tujuannya agar apa? Agar stabil. Oke, agar lebih stabil. Terus tadi kita juga sudah belajar menentukan golongan dan juga periode. Dia golongan tadi apa? baris vertikal dalam tabel periodik. Baris vertikal dalam tabel periodik. Tadi kan ada beberapa ketentuan. Kalau ada kulit terakhirnya itu 4 dengan orbital 4D6 5S2, berarti golongan berapa ya? 8B, 8B. Periode berapa dia? 5 Bu, Periode 5. 5. Bisa dipahami semua? Bisa. Oke, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Nah, sekarang sebelum Ibu tutup, Ibu punya pesan ke kalian. Teruslah bersikap positif layaknya sebuah proton. Kenapa? Karena dengan sugesti positif itu dapat memberikan semangat positif untuk kita agar lebih maju dan berkembang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.